Salve, kembali bertemu dengan saya pada pagi hari ini tanggal 16 Mei 2026. Mari saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersuaralah dengan lantang akan kebenaran. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan pertama hari ini saudara, kita diingatkan kembali untuk selalu berani dengan tegap saudara menyuarakan akan kebenaran dan kasih Yesus. Berani menjadi saksi yang bernyala-nyala, yang menyala-nyala seperti halnya Apolos. Melalui kisah Apolos dalam bacaan pertama ini mengajarkan kita semua saudara untuk menjadi murid yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga bersemangat, menyala-nyala dalam roh saudara, dan berani mengajar tentang Yesus. Apolos saudara adalah sosok yang rendah hati meskipun pandai. Ia bersedia diajar lebih dalam oleh Priscilla dan Aquila saudara mengenai jalan Allah yang lebih sempurna. Ini mengundang kita untuk terus belajar, memperdalam iman dan mengandalkan Tuhan dalam melayani sesama. Adakah keberanian dalam diri kita seperti Apolos untuk bersaksi akan kebenaran dan kasih Yesus? Apalagi kita sebagai kaum minor saudara. Beranikah kita bersemangat menyuarakan kebenaran di tengah-tengah serangan dari kaum mayoritas? Atau kita hanya diam, pasif saja untuk mencari aman? Mungkin kita semua sudah mendengarkan berita yang viral akhir-akhir ini tentang film dokumenter Pesta Babi. Nah, apa pendapat kita saudara? Adakah mata kita terbuka saudara melihat keadaan kehidupan saudara kita di sana? Di mana suara kebenaran akan keadilan kita kepada saudara-saudara kita di ujung timur sana? Kita semua telah dipesan oleh Yesus Tuhan untuk selalu berempati dalam kasih kepada saudara-saudara kita. Saling tolong menolong. Usahakan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita. Adakah hati kita terbuka saudara untuk menciptakan kehidupan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita di sana? Inilah tugas kita sebagai orang beriman, pengikut Kristus saudara, untuk menciptakan damai sejahtera bagi sesama. Dan inilah tugas kita saudara, untuk menegakkan dan menyuarakan akan keadilan di dalam kehidupan dan berbangsa bernegara. Ingat, kita diutus untuk melayani, bukan dilayani. Melayani mereka yang telah kehilangan kedamaian, kehilangan sukacita, mengalami ketidakadilan. Beranikah kita bersuara saudara dengan lantang akan kebenaran? Atau kita diam 1000 bahasa untuk cari aman dan hanya menonton, mendengar saja berita-berita dari medsos? Kita tidak berbuat apa-apa. Sungguh kita tak sanggup melakukannya dengan kepintaran dan kekuatan kita saja saudara. Kita perlu kekuatan dari ilahi, dari Yesus Tuhan kita saudara. Dia, Yesus Tuhan, telah berjanji kepada kita. Inilah janji Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 dan ayat 26. Kita perlu, saudara, perlu Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang dijanjikan itu, saudara, supaya kita memiliki hikmat, saudara. Dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah sendiri melalui Roh Kudus, maka kita mampu, saudara, untuk menyuarakan keadilan, menegakkan keadilan, saudara. Sudahkah kita memintanya kepada Dia, Yesus Tuhan kita? Yesus tegaskan hari ini kepada kita, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Mintalah, saudara. Yesus menjamin bahwa apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, saudara, akan dikabulkan, agar sukacita kita menjadi penuh. Doa dalam nama Yesus bukan sekedar formula akhir, melainkan doa yang selaras dengan kehendak kasih dan karakter Yesus. Yesus menegaskan bahwa Bapa sendiri mengasihi kita karena kita percaya dan mengasihi Yesus. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan Tuhan, saudara, sebagai penerima utusan, kita dituntut untuk berani meminta. Datanglah kepada Bapa dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Mintalah yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh penolong, Roh Kudus, supaya kita diberi hikmat dan kebijaksanaan, agar kita dimampukan untuk menyuarakan dengan lantang akan kebenaran dan kasih Yesus. Berani menegakkan keadilan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Janganlah kita menjadi pengikut Kristus yang pasif, tapi kita mau seperti Apolos, saudara, yang mau dalam dirinya sendiri terbuka dengan rendah hati akan perbaikan dan pengajaran-pengajaran, untuk kita diproses lebih dalam seperti Apolos, sehingga kita pun mampu untuk bersaksi, bersuara dengan penuh hikmat yang hanya datang dari Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus mengutus kita untuk berani bersaksi dan hidup dalam sukacita pengabulan doa. Maka saudara-saudara, berdoalah dengan motivasi mengasihi Yesus, bukan sekedar menuntut keinginan sendiri. Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang telah terangkat ke surga, yang tetap mengasihi dan memperhatikan kita dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.